Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Rohima Channel. Oke, di pagi ini di Rohima Channel, terima kasih semuanya yang sudah mengklik video ini, yang sudah meluangkan untuk menonton di Rohima Channel. Mari kita simak, dengarkan apa sih di Rohima Channel itu tentang membahas apa. Dengarkan dari awal sampai akhir. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak ketinggalan dari Rohima Channel, karena subscribe itu gratis. Oke semuanya, di Rohima Channel kali ini Rohima Channel akan memberikan nuansa kalian supaya kalian lebih tambah beraura, dan lebih tambah lagi kalian tidak pernah takut dengan hal-hal yang magis, yang ya seperti hal-hal mistis. Nah, mungkin pagi ini dari Channel akan mengawali sebuah cerita yang dimana banyak banget orang yang sudah berpengalaman tentang hal-hal yang mistis tersebut. Banyak banget, dan kita juga mungkin sudah tidak lazim lagi ketika mendengar cerita tersebut. Apa ceritanya? Kalian jangan kemana-mana, terus pantengin di Rohima Channel, dan di Rohima Channel akan memberikan nuansa-nuansa horor kepada kalian semua. Oke, sebelum itu mungkin kita tahu ya bahwasanya Indonesia ini mempunyai beribu-ribu pulau, yang dimana banyak di mancanegara itu sangat meminati dengan pulau-pulau di Indonesia. Kenapa? Karena memang sangat cantik, dan kita juga kalau misalkan kita liburan pasti kita inginnya itu ke pantai ataupun ke pulau yang dimana memang sangat indah, dan Indonesia ini disoroti oleh dunia itu memang mempunyai beribu-ribu pulau yang sangat indah ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menceritakan tentang pulau yang dimana banyak penghuninya, dan tapi masih banyak cerita-cerita mistis oleh masyarakat setempat. Nah, sebelum itu, jika kalian punya cerita, jika kalian punya pengalaman atau punya hal-hal yang tentang mistis, kalian boleh ceritakan di Instagram gua di Kenzo. Kalian boleh DM gua atau kalian boleh curhat tentang hal-hal mistis. Insya Allah kalau ada waktu di Rohima Channel akan menceritakan mistis kalian di YouTube saya, supaya banyak orang yang mendengarkan cerita tentang hidup kalian. Nah, kalau misalkan tentang pengalaman itu lebih asik lagi, kalian gak apa-apa tentang pengalaman, karena memang pengalaman ini perlu kita menjadi ilmu untuk kehidupan nantinya. Oke, di deretan pertama yaitu ada Pulau Cipir. Pulau Cipir ini yang kita tahu adalah memasuki Kepulauan Seribu, yang kita tahu letaknya di Jakarta ya, di Jakarta lebih pinggir. Nah, ketika kita memasuki Kepulauan Cipir, kalian akan disuguhi oleh prasasti tua dan benteng-benteng kuno. Pulau ini juga memiliki bekas-bekas rumah sakit tua yang sudah tidak layak untuk dihuni. Dan konon katanya rumah sakit ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda, dan sampai sekarang rumah sakit ini masih berdiri kokoh. Ya mungkin kalian yang sudah menyempati waktu kalian kepada Pulau Cipir mungkin tidak asing lagi ketika didengar, dan bahkan kalian sudah melihat bangunan-bangunan yang sudah kuno di Pulau Cipir tersebut. Tak hanya banyak banget benda-benda yang sudah menjadi prestasi kuno, Pulau Cipir ini menjadi tempat kekuasaan pada zaman dahulunya. Tapi kita tarik lagi pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, banyak banget nih ketika mendengar kata masyarakat itu, Pulau Cipir ini menjadi salah satu terseram. Kenapa? Karena memang dulunya ini tempat eksekusi pada penjajahan Jepang, dan akhirnya para pengunjung banyak yang meminati untuk beruji nyali di pulau tersebut. Banyak orang juga yang mengatakan bahwasanya di Pulau Cipir ini selalu terdengar langkah-langkahan kaki yang masih terdengar seperti tentara baris berbaris, dan ada juga banyak orang yang menjerit di Pulau Cipir tersebut. Tapi sampai sekarang Pulau Cipir ini masih diselimuti oleh hal-hal yang berbau mistis. Jika kalian percaya tentang hal-hal mistis tentang di Pulau Cipir, kalian boleh ceritakan di bawah apa aja pengalaman kalian yang pernah di Pulau Cipir tersebut. Oke, lanjut.
Yang kedua kita tidak asing lagi dengan sebutan Pulau Kelor. Nah, di Pulau Kelor ini masih bagian di Pulau Seribu yang mungkin masih berdekatan dengan Pulau Cipir. Pulau Kelor ini memiliki jarak 30 menit antara ke pelabuhan Kamal Maura. Jadi jaraknya itu sampai 30 menit kalau nggak salah. Pulau Kelor ini tidak lepas dari keberadaannya pada Perang Dunia Kedua. Nah, di tempat Pulau Kelor ini banyak orang yang mengatakan bahwasanya kuburan-kuburan para tentara atau para yang kuburan yang gugur pada masa penjajahan. Banyak banget mayat-mayat yang dikubur di Pulau Kelor. Nah, Pulau Kelor ini tidak kalah lagi seremnya dari Pulau Cipir. Banyak masyarakat setempat atau banyak yang mengunjungi ketika bermalam di Pulau Kelor ini, banyak orang yang mendengar. Ya seperti biasa ya, karena memang bekas penjajahan jadi banyak banget aura-aura mistisnya, yaitu suara derap-derap langkah kaki para tentara. Ada juga seperti ada yang berperang, ada juga yang mendengar bahwasanya kalau misalkan kita bermalam di Pulau Kelor itu seakan-akan nuansa seramnya itu bertambah menyelimuti kita, dan bahkan kita ini seakan-akan dibawa ke dimensi dunia mereka. Wow. Jadi kalian mungkin yang pernah bermalam di Pulau Kelor, kalian boleh ceritakan juga di bawah supaya bertambah aura-aura mistisnya dan supaya enak dan supaya seru untuk kita bahas. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga yang bernama Pulau Onrus. Pulau ini tidak jauh juga di Pulau Seribu, yang letaknya mungkin berdekatan dengan Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan sekarang Pulau Onrus. Pulau Onrus ini pada tahun 1911 sampai 1933 ialah salah satu sanatorium TBC atau sekaligus pusatnya jemaah para haji yang pada saat itu baru pulang dari Mekah atau dari jemaah haji. Jadi para jemaah haji ini menampung di Pulau Onrus. Nah, pada saat pasca menjadi salah satu pusat jemaah haji, Pulau Onrus ini menjadi salah satu juga pusat atau bisa dijadikan pusat tawanan para pemberontak peristiwa 7 kapal, atau kita dibalik kapal 7. Jadi tidak hanya menjadi pusat jamaah haji, tapi Pulau Onrus ini menjadi salah satu pusat tahanan para pemberontak 7 kapal. Nah, di Pulau Onrus ini banyak banget orang yang menyaksikan bahwasannya di pulau ini banyak kuburan-kuburan Belanda. Pada saat itu memang banyak banget Belanda yang dikuburkan di Pulau Onrus, dan salah satu legenda Maria van de Velve. Jadi mistis Maria de Velve ini menyelimuti di Pulau Onrus tersebut. Siapa sih Maria de Velve ini? Ternyata Maria de Velve ini adalah salah satu noni Belanda yang meninggal pada tahun 1721. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Maria de Velve ini meninggal karena bunuh diri, dan ada juga yang mengatakan ketika sudah meninggal karena bunuh diri, arwahnya menjadi penasaran dan selalu berkeliaran di sekitar Pulau Onrus. Jadi tak banyak orang yang melihat sosok Maria de Velve. Makanya Pulau Onrus ini menjadi salah satu pulau terseram di Pulau Seribu atau di Indonesia. Tapi ada juga nih di Pulau Onrus ini yang larangan-larangan ketika para pengunjung untuk memasuki di Pulau Onrus. Salah satunya yaitu pengunjung dilarang untuk memakai baju merah karena konon sosok Maria akan terus mengikuti si pengunjung tersebut yang memakai baju merah, karena Maria ini mungkin tidak suka dengan baju merah. Dan konon juga ada yang mengatakan yang pernah melihat sosok Maria ini, Maria memakai baju merah ketika saat bunuh diri. Jadi larangan di Pulau Onrus ini, siapa saja pengunjung yang ingin memasuki ke wilayah tersebut tidak boleh memakai baju merah, karena Maria sosok yang pernah bunuh diri di pulau tersebut itu memakai baju merah. Jadi larangan tersebut sampai sekarang mungkin masih berlaku. Nah, di Pulau Onrus juga kaliannya juga yang punya cerita tentang
Maria de Verve atau kalian pernah mendengar tentang mistis-mistisnya dari warganya, atau kalian warga di Pulau Seribu, kalian boleh cerita di bawah untuk melengkapi suasana seram di Rohimat Channel. Oke, lanjut, yaitu yang keempat bernama Pulau Galang. Pulau ini terletak di Kepulauan Riau yang dulunya tempat pengungsian bagi warga Vietnam. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya di pulau ini banyak banget terjadi perampokan, khususnya para pengungsi yang dari Vietnam. Bukan hanya dirampok, ada juga yang diperkosa, bahkan dibunuh secara sadis di Pulau Galang tersebut. Sampai saat ini, aura Pulau Galang tersebut masih diselimuti oleh aura-aura mistis. Ditambah lagi dari cerita-cerita warga yang menempati di Pulau Galang tersebut, banyak orang yang pernah menyaksikan di Pulau Galang bahwasanya Pulau Galang ini salah satu termasuk pulau terseram di dunia. Maaf, pulau terseram di Indonesia. Para warga yang di Pulau Galang ini banyak menyaksikan hal-hal yang mistis, hal-hal yang tragedis yang di luar nalar. Bahwasanya ya seperti kita tahu bahwasanya banyak orang yang mendengar seperti jeritan wanita atau bahkan yang seperti minta tolong. Tapi kebanyakan aura-aura di sana itu kebanyakan orang Vietnam ya, karena memang Pulau Galang ini dulunya itu sempat menampungi warga Vietnam yang pernah mengungsi di Indonesia. Next, kita lanjut lagi ke pulau yang kelima, yaitu Pulau Kumala. Pulau Kumala ini yaitu berada di letaknya di Sungai Mahakam. Yang dulunya ini Pulau Kumala ini adalah salah satu daratan kosong, dataran kosong yang tidak ada penghuni, yang dulunya itu dihuni oleh semak belukar yang tinggi menjulang. Jadi pulau ini dulunya itu tidak ada penghuni pun satu seorang pun tidak ada yang menempati di Pulau Kumala tersebut. Tapi banyak yang beredar bahwasanya di Pulau Kumala ini walaupun tidak dihuni oleh manusia, tapi Pulau Kumala ini sempat dihuni oleh, bukan sempat sih ya, sampai sekarang juga banyak orang yang mengatakan Pulau Kumala ini dihuni oleh para makhluk halus yang misterius. Ya mungkin seperti kerajaan atau mungkin seperti ya mungkin pulau ini menjadi rumah sarang bagi para makhluk tersebut. Dan dahulu juga pulau ini tidak ada seorang pun yang berani memasuki ke Pulau Kumala karena legenda-legenda di Pulau Kumala ini sangat di luar nalar ya. Banyak orang yang harus mikir 1000 kali untuk memasuki atau melangkahi ke pulau tersebut. Tapi zaman karena terus mengikis, akhirnya Pulau Kumala ini menjadi salah satu tempat wisata di Indonesia, dan orang-orang juga banyak yang meminati untuk memasuki ke Pulau Kumala tersebut. Tapi selain menjadi wisata, Pulau Kumala ini tidak lepas dari aura mistisnya. Oke, lanjut yang ke-6 yaitu Pulau Kembang. Pulau Kembang ini berada di letaknya yaitu di Sungai Barito, yaitu di Kalimantan Selatan. Pulau ini yang kita harus jaga yaitu merupakan tempat habitat monyet panjang, dan bahkan para pengunjung pun akan dihiasi oleh banyaknya bekantan. Karena bekantan atau monyet panjang yaitu tempatnya ya di sini di Pulau Kembang. Tapi masyarakat Banjar ini mereka percaya bahwasanya dulu itu pernah sempat ada kapal Belanda yang tenggelam, dan juga kenapa banyak monyet panjang atau bekantan, karena mereka percaya bahwasanya monyet panjang dan bekantan adalah salah satu prajurit yang pernah dikutuk di pulau tersebut. Wow, berarti masyarakat sana percaya bahwasanya ya kalau ada bekantan atau monyet panjang yang mereka dulunya itu manusia atau mereka dikutuk. Makanya banyak banget habitat monyet panjang di sana. Tapi itu mungkin hanya cerita rakyat. Ya kalau misalkan kalian percaya silahkan percaya, gak apa-apa, karena memang masyarakat setempat juga meyakini bahwasanya adanya mereka itu jadi kutuk yang dulunya menjadi salah satu prajurit. Oke, kalian boleh komen di bawah apa pendapat kalian.
Jika kalian percaya tentang percaya tentang mitos-mitos tersebut, kalian boleh bawah dan dimanapun kalian bercerita. Apa aja yang kalian pernah dengar ataupun kalian pernah melihat tentang makhluk halus tersebut. Insya Allah kalau ada waktu di Roma Channel akan menceritakan di YouTube saya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan di Roma Channel. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Dan kalian yang sudah mensubscribe, terima kasih semuanya yang sudah berniat baik. Semoga Allah yang membalasnya kepada kalian. Dan mungkin di pagi ini cukup ya untuk menceritakan nuansa seram kepada kalian semua. Dan insya Allah kalau ada waktu lagi di Rima Channel akan menemani kalian, walaupun itu ada sibuknya sedikit-sedikit lah. Tapi insya Allah di Rima Channel akan terus bertahap demi bertahap untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari Dirima Channel. Dan sekian dari Dirima Channel, karena Dirima Channel akan bergantayangan di next time.